Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Satya Bimantara. Biasanya dipanggil Yoga. Nah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah dengan Ibu Popi. Nah, di sini judul yang saya akan bahas konsep teknologi, komunikasi, dan informasi bisnis. Nah, di sini ada pengertian teknologi komunikasi. Peralatan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling bertukar informasi. Nah, di sini ada fungsi komunikasi. Ya, fungsi komunikasi ini ada beberapa macam. Nanti saya akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama itu ada memudahkan pekerjaan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Yang kedua itu kegunaan teknologi komunikasi juga dapat membantu dan memudahkan dalam mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, baik dalam jarak dekat maupun jarak yang jauh. Nah, yang ketiga ada beberapa untuk mengatur atau memanajemen suatu sistem agar dapat dikelola dengan baik. Nah, yang keempat mungkin saya menyebutkan sampai 5 ya. Nah, yang keempat itu mempersingkat waktu dan pemangkasan biaya, atau maksudnya pemangkasan biaya itu mungkin menghemat ya. Nah, sedangkan yang kelima, proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Nah, mungkin untuk fungsi komunikasi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk materinya selanjutnya lagi ada macam-macam teknologi komunikasi. Nah, di sini saya akan menjemurkan macam-macamnya saja, namun tidak dari pengertiannya. Nah, di sini macam-macam teknologi komunikasi itu ada surat, komputer, laptop atau PC atau tablet atau telegram, radio, dan televisi. Nah, selanjutnya itu ada pengertian informasi bisnis. Kita balik ke materi yang pertama tadi. Pengertian dari informasi bisnis yaitu kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kesatuan antara satu dan yang lainnya yang ditunjukkan untuk kepentingan bisnis. Nah, dalam mendukung penyampaian suatu informasi, maka dimanfaatkanlah teknologi informasi yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama dalam penyampaian informasi. Nah, di sini ada definisi informasi dalam bisnis. Nah, pengertiannya itu adalah data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti menerimanya, atau merupakan referensi dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, dalam kurung ya, pegawai, mahasiswa, pelanggan, hewan, peristiwa, konsep, dan lain-lain. Nah, ada juga di sini aturan dasar sistem informasi bisnis. Di sini bisa saya sebutkan ada 3. Yang pertama itu dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Yang kedua itu dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Yang 3 itu ada dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Nah, namun di sini ada juga komponen sistem informasi bisnis. Ada 4 komponen utama yang dibutuhkan dalam menjalankan sistem informasi bisnis ya. Nah, yang pertama itu ada 4-nya tadi ya. Yang pertama itu ada teknologi, yang kedua itu ada aplikasi, yang ketiga ada pengembangan, dan yang keempat ada manajemen. Nah, di sini ada jenis-jenis informasi, sistem informasi bisnis. Di sini juga saya
sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama itu sistem penjualan dan pemasaran, yakni fungsi yang bertanggung jawab dalam penjualan produk atau jasa suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua ada sistem manufaktur dan produksi. Berfungsi mengatur kegiatan produksi barang atau jasa perusahaan agar sesuai yang diinginkan. Nah, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan, karena dari tadi memori HP saya tidak cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada ibu juga ibu yang mengajar saya sendiri saya mohon maaf juga, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.